Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulasmi Syafiuddin dari kelas DKV 2020 DAB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah desain dan studi di Asia Timur, khususnya di Tiongkok Raya, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Studi tentang munculnya desain Cina modern. Bagi bekas pemerintahan Qing, desain modern yang dibawa oleh kekuatan Barat adalah tentang teknologi canggih dan pelatihan keterampilan teknis. Selama era Republik, pendidikan desain modern muncul dari tradisi seni dan kerajinan Tiongkok dengan pradogi campuran dan negara-negara Barat dan Jepang. Gaya desain Cina modern pertama dicontohkan pada tahun 1930-an, Shanghai, kota metropolitan pertama di Cina. Perkembangan pendidikan desain dari kegiatan desain pada masa itu berkembang erat dengan gerakan sastra dan seni modern melalui penulis silang. Seniman dari Republik seperti Cai Yunpei tahun 1968 sampai 1940, Lu Xun, Chan Zifu, dan Lin Fengmian, Kesatuan Desain Cina Hong Kong modern awal. Disertasi doktoralnya meneliti interaksi antara desain Cina dan Barat di Hong Kong antara tahun 1950 dan 1960-an. Menggunakan bahan arsip yang terdokumentasi dengan baik untuk dukungan. Fokus disertai Turner menunjukkan salah satu peran paling penting dari desain Hong Kong dalam sejarah desain Cina untuk menjembatani kesenjangan antara desain Barat dan Cina seperti yang dibahas oleh para filsuf dan pendidikan Cina sejak pergantian abad ke-20. Sayangnya wacana telah terganggu oleh pecahnya perang. Fondasi sejarah dan studi desain modern di RRC tidak memadai karena gejolak politik sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an. Karya intelektual jarang dihasilkan selama periode ini. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Bapak Arsitektur Cina modern Liang Xincheng 1901 sampai 1974 bersama tim penelitinya termasuk istrinya. Diversifikasi metodologi. Zhou Ziwang yang kompeten dalam menulis dalam bahasa Inggris dan Cina menerbitkan 3 buku tentang sejarah desain dunia dalam bahasa Cina antara tahun 1986 dan 1987. Wang mengajar di Art Center College of Design di Pasadena pada saat ia menulis buku-buku tersebut, yang menjadi buku teks utama untuk mahasiswa desain dan dicetak ulang dengan informasi terbaru di tahun 2000-an. Dia berkontribusi untuk memperkenalkan pengetahuan yang hilang tentang sejarah desain dunia kepada pembaca Cina di RRC berdasarkan publikasi yang ada dalam bahasa Inggris. Meskipun ia tidak menerbitkan buku sejarah desain dalam konteks Cina, buku-bukunya berpengaruh dan menunjukkan peran penting sejarah desain dalam pendidikan desain. Kelalaiannya pada sejarah desain Cina segera diambil oleh para sarjana dan banyak buku telah diterbitkan dengan tema sejarah desain Cina. Desain modern di RRC dimulai lagi dengan penerapan kebijakan pintu terbuka dan telah sibuk mengejar standar dunia. Dengan perkembangan pesat disiplin desain selama 20 tahun terakhir, ukuran industri desain di Hong Kong dan Taiwan menjadi tidak signifikan dibandingkan dengan RRC. Dengan desainer dan sarjana yang terakhir menawarkan volume dan variasi pameran desain Cina sekarang yang diadakan di Museum Victoria dan Albert pada tahun 2008. Menangkap esensi dan perkembangan tersebut, selama periode tersebut, pameran ini memamerkan mimpi dan harapan yang dibangun oleh para desainer di RRC melalui karya desain mereka. Lingkungan saat ini memberikan kondisi yang tepat untuk pembentukan disiplin studi formal dan sejarah dan studi desain Cina. Mengingat 1 atau 2 dekade lagi, lanskap desain di Cina daratan mungkin akan berubah total. Berikut singkat tentang sejarah desain di daratan Cina, kurang lebihnya maaf. Sumber dari Wendy S. Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.